Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Adelia, Hadir. Ahmad Rendi, Hadir. Ashifa, Aulia Aziza Muti, Hadir. Cindy Marcella, Hadir. Dila Prayuda, Dinas, Hadir. Erina, Hadir. Fahina Zahwa, Hadir. Geo Raya, Hadir. Juliani, Hadir. Khairun Nisa, Noventus, Hadir. Octavia, Hadir. Randy, Hadir. Sasha, Hadir. Tia Agustiani, Yusuf, Hadir. Zulfa. Jadi dua yang gak hadir ya? Ya. Sakit semua. Ada kabar enggak mereka sakit apa nih teman-teman kalian? Tangannya? Ya. Oh, habis kecelakaan atau gimana? Baik. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Ya, silakan. Oke, praaksara. Oke, praaksara. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira kelas 10-4 ini masih tahu nggak atau masih ingat nggak apa itu praaksara? Belum mengenal tulisan. Oke, betul. Meta, jadi praaksara itu belum mengenal tulisan. Dia terbagi dua, yaitu pra dan aksara. Pra artinya tidak, atau bisa juga diartikan belum, sedangkan aksara itu adalah tulisan. Jadi praaksara sebelum mengenal tulisan. Nah, yang akan kita pelajari adalah lanjutannya, kan? Kemarin kan praaksara sebelum mengenal tulisan. Berarti sekarang apa? Betul sekali. Sebelum mengenal tulisan itu masa praaksara. Sekarang kita masuk di zaman sudah mengenal tulisan. Kapan manusia yang ada di Indonesia ini mengenal tulisan itu akan kita pelajari di materi ini, yaitu zaman Hindu Buddha. Nah, zaman Hindu Buddha. Oke? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang zaman Hindu Buddha, di mana pada zaman ini manusia atau masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Karena sebelumnya masa yang pertama adalah masa praaksara sebelum mengenal tulisan. Masa Hindu Buddha, masa kita manusia Indonesia itu sudah mengenal tulisan. Oke, jadi hampir bisa dikatakan kalau ini adalah lanjutannya. Begitulah sejarah. Sejarah itu adalah rentetan peristiwa yang saling berkaitan. Ya, jadi setelah sebelum kita mengenal tulisan, kita masuk lagi di zaman kita mengenal tulisan, begitu ya. Nah, adapun yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat betul untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari kapan sih manusia sudah bisa menulis? Kan kalau kalian menulisnya sudah bisa menulis sejak kapan bisa menulis? Sejak SD. Oke, ada yang sudah, betul, ada yang bahkan sudah TK. Ada yang sudah bisa menulis. Pas Pak, saya setelah lahir saya bisa langsung menulis. Oh, belum. Sempat ada makhluk ajaib kan biasa begitu di TV. Baru lahir sudah bisa menulis. Nah, kita akan mempelajari yang akan kita pelajari ini kapan manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia itu bisa pertama kali menulis. Karena seperti tadi, kalau kita mah enak kan, kita masuk TK, pas TK diajari sama guru kita kan cara menulis. Nah, ini kita masyarakat zaman dulu ini bagaimana pertama kali bisa mengenal tulisan. Ini yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke? Nah, yaitu masa Hindu Buddha. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran Hindu Buddha di Indonesia. Oke, jadi kita akan sebelum kita membahas tentang Hindu Buddha,
kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah belajar pada materi ini, saya berharap peserta didik atau kalian semua itu mampu memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis kelemahan dan kelebihan masing-masing teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Itu tujuan pengetahuannya. Adapun satu lagi tujuan keterampilannya yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat hasil rekonstruksi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini yang dituliskan di lembar kerja peserta didik dengan benar. Oke, kita lanjut. Nah, dari mana asal agama Hindu Buddha? Ada yang tahu dari mana asalnya agama Hindu Buddha? Ya. Yusuf dulu. Gimana Yusuf? India. Dari India. Agama Hindu, agama Buddha adalah agama yang berbeda atau sama saja? Nah, betul. Jadi agama Hindu Buddha itu adalah dua agama yang berbeda. Kita bahas satu dulu, kita bahas Hindu dulu. Nah, agama Hindu adalah kepercayaan spiritual yang muncul sekitar 3.500 tahun yang lalu, ya. Di mana kata Hindu itu merupakan bahasa Persia yang berasal dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah sungai. Nah, ini dia nih, sungainya nih. Ini adalah sungai Sindhu. Nah, kenapa dikatakan diambil sungai Sindhu? Karena peradabannya, masyarakatnya itu muncul di sekitar sungai tersebut. Nah, agama Hindu itu lahir di sekitar masyarakat-masyarakat yang tinggal di sungai ini. Nah, dia berkelompok tinggal di situ, lama-lama terbentuklah agama Hindu tadi. Oke, itu agama Hindu. Selanjutnya sedikit pengantar lagi tentang agama Buddha. Nah, apakah kalian pernah melihat patung ini? Nah, ini namanya patung Buddha. Ya, siapa itu Buddha? Dia adalah Siddhartha Gautama, pencipta dari penemu dari agama Buddha yang bertapa. Nah, ini adalah potret dari Siddhartha Gautama. Sekarang pertanyaannya nih, bagaimana bisa agama Hindu sampai ke Nusantara atau sampai ke Indonesia? Padahal kita kan tadi bilang agama Hindu Buddha itu berasal dari India. India dan Indonesia itu jauh. Tapi kenapa bisa agama Hindu Buddha ini bisa sampai ke Nusantara atau sampai di Indonesia? Kira-kira bagaimana caranya dia sampai? Apakah dia naik pesawat? Atau naik kereta? Nah, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di mana kelompok 1 itu menjelaskan tentang teori kesatria, kelompok 2 tentang teori Vaishya, kelompok 3 teori Brahmana, dan kelompok 4 tentang teori arus balik. Sudah paham? Nah, tetapi pertanyaannya, masalahnya tetap satu. Kalian jelaskan bagaimana agama Hindu Buddha tadi bisa sampai ke Indonesia. Nah, kalian jelaskan melalui teori masing-masing yang kalian dapat. Ingat ya, masalahnya satu, yaitu bagaimana agama Hindu Buddha atau kebudayaan Hindu Buddha bisa sampai ke Indonesia. Oke? Paham? Nah, Bapak akan bagi kelompok, ya. Lihat namanya baik-baik, dengarkan baik-baik. Kelompok 1 Okta, ya, dia akan membahas tentang kesatria. Oke, Okta dibantu dengan temannya Andika, ya, Fata, Geo, Marinda, dan satu siapa namanya? Fahira. Oke, ini adalah kelompok 1, ya. Kelompok 2 tentang teori Vaishya. Nah, teori Vaishya ini akan dipimpin atau ketua kelompoknya adalah Yusuf, ya. Yusuf, anggotanya Cindy, kemudian Indra, Khairun Nisa. Selanjutnya yaitu kelompok 3 tentang teori Brahmana, itu kelompoknya adalah Randy. Mana Randy? Saya. Nah, dan kelompok terakhir akan membahas tentang teori arus balik. Teori arus balik itu nanti kelompoknya Noventus,
Iqbal, Nabila, Nadia, Nadine, dan Najwa. Ini semua adalah kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang teori arus balik. Nah, silahkan berkumpul bersama teman kelompoknya, kasih jarak dulu sedikit. Ini kelompok 3, sini kelompok 4. Yang akan kalian bahas itu harus dituangkan di dalam LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Ini akan membahas masalah tentang bagaimana kedatangan agama atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian harus tuangkan di LKPD, sebentar dipresentasikan. Paham? Nah, nanti kelompok 1 ikuti saja petunjuknya. Ya, Bapak kasih waktu masing-masing kelompok untuk 10 menit untuk mencari untuk mengisi LKPD-nya. Kalian bisa menggunakan buku kalian, bisa menggunakan HP kalian, dan juga bisa menggunakan buku yang telah Bapak sediakan. Jadi kalian sisa scan di barcode ini, nanti di scan barcode-nya, kemudian nanti dicari di HP-nya masing-masing. Oke? Paham? Tapi sebelumnya jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Oke? Paham? Nah, kelompok mana? Kelompok Kesatria. Ini silakan. Kelompok Waisyah. Dan terakhir kelompok arus balik. Kemudian di sini Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dijawab. Oke, untuk semua kelompok silakan lihat ke sini dulu. Nah, sebelum kalian mempresentasikan, kalian harus pilih memang dari sekarang nih siapa yang menjadi pematerinya, siapa yang jadi moderator, siapa yang menjadi notulen atau siapa yang mencatat nanti soal-soalnya ya, karena nanti ada tanya jawab juga. Sebentar itu satu kelompok mendapatkan satu pertanyaan saja untuk menghemat waktu kita ya untuk pertemuan hari ini. Bagaimana kelompok satu tadi sudah selesai? Kelompok satu ya, Pak. Kelompok satu ya. Oke. Nah, gini, lihat dulu. Sebelum kita mulai coba fokus dulu. Tepuk satu. 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 Dua. Dua. Tiga. Nah, kalau tiga. Oke, yuk sebelum kita presentasi, jelas. Dua. Satu. Tiga. Oke, jadi sebelum kita presentasi nanti bakal ada jadi modelnya juga role playing. Jadi
mungkin nih kelompok Brahmana silahkan menggunakan aksesoris apa untuk menunjukkan bahwa kalian ini adalah Brahmana atau pemuka agama. Kalau mungkin Waisya, apa yang dia serahkan sehingga dia menunjukkan kalau dia adalah seorang kaum Waisya. Sedangkan yang terakhir adalah kaum kesatria. Nah, mungkin bisa membawa apa seolah-olah dia adalah kaum kesatria. Betul, buat pedang. Nah, arus balik itu mungkin bisa menjelaskan tentang apa. Oke? Paham? Nah, silakan kelompok kesatria. Boleh tanya dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok kesatria akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan dibacakan. Oke. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang teori kesatria. Teori kesatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian Burke serta didukung oleh Mukherjee dan J.L. Moyes. Kelebihan teori kesatria yang memperkuat posisinya adalah kehancuran kerajaan-kerajaan di India Selatan. Kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran dan mereka kalah dalam peperangan, mulai mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka memilih Nusantara, Indonesia untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Kelemahan teori kesatria yang meragukan posisinya. Tidak ada bukti prasasti. Kebenaran teori kesatria ini masih diragukan karena tidak ada prasasti yang mengatakan bahwa kaum kesatria masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sekian materinya. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Oke, satu orang yang mau bertanya ya. Nah, silakan perkenalkan namanya ya sebelum mulai. Nah, Perkenalkan, saya Najwa Alfia dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 1. Siapakah tokoh pendukung dari teori kesatria? oke, langsung jawab. Oke. Ya. Siapakah tokoh pendukung teori kesatria? Yaitu Mukherjee dan J.L. Moyes. Oke, sudah betul. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang teori kesatria? Silakan. Cukup jelas? Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok kesatria sudah menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Nah, silakan kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, ya. Terima kasih kelompok 1 kesatria. Selanjutnya kelompok 2 teori Waisya. Silakan teori Waisya. Ya, dibagi dulu propertinya. Tadi kelompok 1 lupa dibagi propertinya. Kelompok Waisya. Nah, silakan. Ini Waisya sebagai apa? Pedagang. Oke, silakan. Nah, sip, cakep. Nah, silakan. Siapa moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya mengenai teori Waisya. Kepada Cindy, saya persilakan. Baik, terima kasih. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam teori Waisya ini adalah terdapat kampung keling yang perkampungan para pedagang India Indonesia yang terdapat di beberapa daerah Indonesia antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Dengan demikian, bukti yang memperkuat teori Waisya adalah adanya kampung keling yang merupakan perkampungan para Hindu Buddha. Adapun
ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau tanya? Oke, silakan nih ada yang mau bertanya. Oke. Oke. Bagaimana para pedagang bisa sampai ke Indonesia pada saat itu? Bagaimana kelompok? Oke. Langsung dijawab. Pertanyaan aku lagi dijawab sama saya. Silakan Jen. Bagaimana para pedagang bisa sampai ke Indonesia pada saat itu? Maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan pada masa tersebut sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara. Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India merupakan pusat agama Hindu dan Buddha tersebar di Asia. Bagaimana? Ya, silakan. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Jelas, cukup jelas. Oke, cukup jelas. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wah, ya lupa tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Sip. Selanjutnya kita akan lanjut kelompok 3 teori Brahmana. Silakan teori Brahmana menggunakan propertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Tamuki sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan tentang diskusi kami yang bertema masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang akan lebih diperjelas oleh saudara Reza. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Aulia. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Brahmana. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajarannya atau poin pentingnya, kita harus tahu dulu nih Brahmana itu apa sih? Nah, teman-teman, jadi Brahmana itu adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran pengetahuan adat hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan atau Brahmin. Mereka disebut golongan pendiri atau Sami. Dalam agama Hindu, kaum Brahmana menduduki kasta tertinggi di antara kasta-kasta yang lain. Masuk ke teori Brahmana. Nah, teman-teman, teori Brahmana ini yang dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur yang menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Didukung oleh beberapa bukti. Satu, agama Hindu milik kaum Brahmana sehingga Brahmana yang paling menguasai ajaran agama Hindu. Dua, prasasti Indonesia yang ditemukan pertama kali berbahasa Sanskerta dan bertulisan Pallawa, dan yang bisa membaca dan menulis bahasa Sanskerta dan bertulisan Pallawa adalah golongan Brahmana. Nah teman-teman, tapi teori ini dilemahkan oleh satu fakta, yaitu kelemahan dalam kaum Brahmana ini dilarang untuk menyeberang lautan dan meninggalkan tanah airnya. Ini sebagai apa? Ini sebagai model ya Pak? Oh, berarti kaum Brahmana seperti ini? Kurang lebih ya. Nah, tetapi kalau kaum Brahmana itu biasa menggunakan penanda di dahinya ya. Nah, berarti dikurangi penandanya nih. Harus dikasih apa itu berarti? Nah, tapi nggak apa-apa, ini sudah menggambarkan ya. Silakan moderator. Oke, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau tanya? Nah, silakan kelompok Waisya ya. Oke, silakan kelompok Waisya. Perkenalkan, saya ingin bertanya, mengapa bisa kaum Brahmana dikatakan menyebar kebudayaan Hindu-Buddha, sedangkan mereka tidak bisa meninggalkan India? Oke, berarti Cindy tadi menyimak dari kelemahannya. Kan katanya kelemahannya itu kaum Brahmana tidak bisa menyebutkan
Apollo ya. Jadi bagaimana dia menyebarkan agamanya, betul. Nah, silakan kelompok 1. Oke, Kelompok 3. akan dijawab oleh saudari Adel. Oke, silakan. Jadi kaum Brahmana dan golongan Brahmana itu Lebih besar volumenya. Nah, diundang oleh penguasa-penguasa Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu. oke, berarti kenapa kaum Brahmana bisa datang? Karena dia diundang oleh penguasa-penguasa yang ada di Nusantara. Oke, bagaimana Cindy? Jelas. Jelas. Oke. Kelompok 4, nggak ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke. Kalau begitu silakan kepada moderator, silakan dilanjut, ditutup. Oke, jadi teman-teman, kami berharap yang kami presentasikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Oke? Siap. Saya ada perlu menjelang bercendrawasih. Sekian, terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sip. Nah, kelompok terakhir kita sudah sampai di kelompok terakhir. Kelompok 4. Siapa yang menjadi moderatornya? Nah, silakan. Yang lain tolong didengarkan, ini terakhir ya, kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 7 orang yang akan dibacakan oleh Noven, saudara Noven. Untuk saudara Noven kami. Oke, silakan Noven, suaranya dibesar-besar dikit. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri Noventus, yang kedua Najwa, ketiga Nadine, keempat Nabila, 5 Nadia, 6 ya, 7 Iqbal. Jadi guys gini, jelaskan isi dalam teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Menurutnya terdapat kelompok terpelajar dari Nusantara yang pergi ke India untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Oke, jelaskan kelebihan dari teori arus balik. Jadi kelebihannya adalah adanya prasasti Nalanda di India yang dibuat pada abad ke-9 Masehi. Yang isinya ini pertama menjelaskan tentang Raja Maladewa yang mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Sriwijaya untuk membangun sebuah biara Buddha di Nalanda. Dan yang kedua, pembangunan Mahavihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu di sana. Oke, kemudian adapun kelemahan dari teori arus balik. Jadi kelemahannya ini kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India itu sulit. Dikarenakan pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif atau kedaerahan. Oke. Dipersilakan apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya tentang arus balik? Nah, silakan Adel. Silakan Adel. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelompok 3 kelompok Brahmana. Jadi bagaimana bisa Anda ketahui kalau mahasiswa yang ada di Nalanda belajar agama Buddha? Oke, silakan. Jadi izin menjawab begini, karena Nalanda adalah salah satu universitas paling tua di dunia dan merupakan pusat pendidikan agama Buddha yang terletak di kerajaan Pala India. Yang kedua, serta tertulis di dalam prasasti Nalanda bahwa pembangunan Mahavihara sebagai pusat studi ilmu filsafat Mahayana yang menjadi rujukan Buddha untuk kerajaan Sriwijaya. Sekian, oke, itu adalah jawaban presentasi yang sudah dijawab oleh saudara kita Noven. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sip. Nah, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Mungkin silahkan bisa yang menghadap ke belakang ke sini lihat dulu sebelum kita menutup kegiatannya, ya. Sebelum kita menutup kegiatan, menghadap ke sini dulu. Oke.
kita telah melakukan diskusi. Nah, di sini Bapak mungkin akan merangkum dari hasil diskusi kalian. Jadi kita telah belajar tadi mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha atau masalah kitab hari ini tentang bagaimana bisa agama Hindu-Buddha yang asalnya dari India bisa sampai ke Indonesia atau bisa sampai ke Nusantara. Ternyata kita mempunyai 4 pendapat atau 4 teori. Betul sekali, yang menyatakan atau yang menjelaskan bagaimana agama Hindu-Buddha itu bisa sampai ke Indonesia. Pertama tadi kita membahas tentang teori kesatria. Sayang tadi teori kesatria dilupa dimasukkan pedang, gimana pedangnya masih ada. Nah, kenapa teori kesatria menggunakan pedang? Betul. Jadi kenapa mereka menggunakan pedang? Karena pada teori kesatria itu menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum pejuang. Tadi sudah dijelaskan juga kelebihannya karena sistem kerajaan yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan sistem kerajaan yang ada di India, sama persis ya sistem pemerintahannya, di mana semulanya kita cuma mengenal yang namanya kepala suku. Nah, setelah datang agama Hindu-Buddha di Indonesia, kebudayaannya kita mengenal sistem kerajaan sama dengan yang ada di India. Nah, tapi kelemahannya tadi karena tidak ada prasasti yang menjelaskan atau menceritakan tentang perluasan wilayah raja-raja India yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua tentang teori Waisya. Kalau Waisya jelas kenapa bisa datang ke Indonesia tadi. Kelebihannya itu karena memang banyak kampung-kampung pedagang di Indonesia pada saat itu. Kayak di Medan tadi disebutkan ya kan. Dan juga dijelaskan memang bahwa Indonesia pada saat itu merupakan pusat perdagangan. Jadi banyak bangsa-bangsa yang datang berdagang ke Indonesia. Nah, tetapi salah satunya adalah bangsa India. Tetapi kelemahannya adalah itu tadi. Kelemahannya adalah dia tidak bisa. Nah, kaum pedagang itu, kaum Malaysia tidak menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta cuma digunakan oleh kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana tadi sudah betul. Kenapa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana? Karena sudah jelas, ya dia adalah pendeta, ya kan, dia adalah pemuka agama. Bahkan dia yang satu-satunya yang bisa membaca berbahasa Sanskerta. Nah, tetapi kelemahannya tadi sudah dijelaskan bahwa ada aturan bahwa kaum Brahmana itu tidak bisa meninggalkan tanah India. Lantas bagaimana nih kalau dia tidak bisa meninggalkan, terus bagaimana bisa sampai tulisan Sanskerta itu? Ya, penemuan prasasti berbahasa Sanskerta itu kenapa bisa sampai ke Indonesia? Nah, dibuat lagi satu teori kita terakhir, yaitu teori arus balik. Konsep dari teori arus balik adalah mengambil orang-orang Indonesia kemudian diajak ke India untuk menuntut ilmu agama. Kemudian nanti setelah dia bisa menggunakan ilmunya tadi, sudah bisa menguasai ilmunya, nanti dikembalikan ke Indonesia untuk belajar, untuk mengajari orang-orang yang ada di sekitarnya. Diperkuat dalam prasasti Nalanda. Apa itu Nalanda? Nalanda itu adalah nama wilayah yang ada di India. Di sana ditemukan sebuah prasasti yang menjelaskan bahwa dulu kerajaan Sriwijaya memutuskan mahasiswa-mahasiswa di sana untuk kuliah di Nalanda untuk belajar agama. Nah, setelah paham nanti dikembalikan. Oke? Jadi sudah paham ya? Jadi tadi kita sudah berdiskusi, sudah menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Sekarang Bapak lagi yang mau nanya nih. Ya? Nah, jadi kalau ditanya apa yang membuktikan tentang teori arus balik, mungkin kalau arus balik, Leventus. Apa buktinya teori arus balik? Adanya prasasti Nalanda di India. Oke, betul. Adanya prasasti Nalanda di India. Kalau mungkin kelompoknya Reni, kelompok Brahmana. Apa yang membuktikan kelompok Brahmana? Teori Brahmana di Indonesia adalah penemuan apa? Penemuan prasasti yang bertulisan yang bertulisan Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Nah, memang kenapa dengan tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta itu? Nah, apa hubungannya dengan Brahmana? Nah, tulisan Pallawa ini hanya bisa ditulis oleh kaum Brahmana. Oke, betul. Jadi itulah tadinya ya hubungannya ya. Nah, kalau kesatria Tidak ada bukti, Pak. tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Jadi bagaimana dia bisa sampai di Indonesia? Tidak ada bukti kedatangan kaum kesatria melakukan perlawanan atau perluasan
kawasan wilayah di Indonesia pada saat itu. Dikarenakan datangnya para perwira atau prajurit ke Nusantara Indonesia dikarenakan mereka mengalami kekalahan saat terjadi perang di India. Mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa datangnya para prajurit atau perwira merupakan pelarian mereka atas kekalahan yang diterimanya saat berperang. Tetapi ada kesamaan dari segi sistem pemerintahannya. Contoh kesamaannya itu apa sistem pemerintahannya? Kepala suku lokal digantikan dengan kerajaan. Oke, berarti sebelum ada Hindu-Buddha, Ya, mereka masih menggunakan kepala suku. oke sih. Nah, setelah ada Hindu-Buddha, Setelah datangnya keberadaan Hindu-Buddha, mereka melakukan kerajaan. menggantinya dengan pemerintahan sistem kerajaan. betul sekali, itu intinya ya. Ya. Kalau ditanya kalau kesatria contohnya apa, itu tadi intinya adalah awalnya Indonesia tadi menganut yang namanya kepala suku. Setelah datang agama Hindu-Buddha, berubah menjadi sistem pemerintahannya menjadi kerajaan, dan itu tertulis di Prasasti Yupa, kerajaan apa yang ada di sini. Betul sekali, kerajaan Kutai Kartanegara. Itu kecamatan kita ya yang ada di sini ya. Di mana awalnya itu namanya Kudungga, kemudian tiba-tiba nama anaknya menjadi Mula Warman. Itu baru beda lagi kan? Nah, Kudungga itu nama lokal, setelah Mula Warman itu nama Hindu. Nah, betul, nama Hindu. Jadi itu juga ya nama-nama raja Hindu yang ada di India. Oke? Nah, Waisya, kenapa orang-orang India datang berdagang lah? Kenapa? Apa yang dia cari di Indonesia? Banyak apa? Oke, betul. Banyak kapur barus. Tadi Bapak jelaskan karena orang India itu suka aroma-aroma yang wangi, dan kebetulan di Indonesia itu banyak kapur barus. Oke, terima kasih untuk kelas 4. Hari ini kalian sangat luar biasa. Sebelum kita fokus dulu, coba tepuk tangan satu kali. 1, 2, 3. Sip. Nah, sebelum kita tutup, saya mau satu orang dulu mengungkapkan apa yang telah dia pelajari hari ini. Siapa? Cindy, silakan Cindy. Jadi dari materi hari Coba berdiri, kemudian suaranya lebih dibesari. Apa yang telah dipelajari hari ini? Silakan Cindy. Jadi dari materi hari ini saya dapat banyak pengetahuan tentang masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Saya jadi tahu tentang kasta-kasta yang terdapat pada agama Hindu-Buddha dan teori-teori. Oke, jadi hari ini telah banyak belajar bagaimana pendapat atau teori tentang kedatangan agama Hindu-Buddha. Itu dari segi materinya. Bagaimana dari pesan moral apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nah, silakan Gila. Dari pembelajaran hari ini kita tidak hanya tahu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tapi kita juga bisa belajar menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi, bermusyawarah, dan mengeluarkan pendapat. Oke, saling bertukar pendapat. Oke, terima kasih Gila. Tepuk tangan untuk Gila dan Cindy. Nah, jadi hari ini kita telah belajar, kita telah mendapatkan ilmunya, kita mendapatkan moralnya, dan kita diskusi tadi itu kita sebenarnya saling menghargai jawaban dari teman. Bagaimana kita bisa bekerja sama dalam kelompok kayak tadi, ada yang menjawab soal, ya kan? Ada yang menulisnya, ada yang jadi moderator, ada yang memaparkan, dan mungkin ada yang tadi sebagai dosen saya, ada yang menjadi model, ya, ada yang menjadi model. Itu kita saling bekerja sama di sana, dan itu nanti yang kita butuhkan nanti kalau kita sudah di masyarakat, ya, kita harus saling bekerja sama. Betul sekali. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Minggu depan ingat kita akan bertemu lagi dan kita akan melanjutkan materinya. Jadi materi ini kan tentang teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Minggu depan kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Nah, kan kalau hari ini kita mempelajari bagaimana masuknya ke Indonesia, minggu depan kita mempelajari kerajaan-kerajaan yang telah terbentuk dari kebudayaan Hindu-Buddha. Ada yang tahu? Coba ada yang pernah dengar kerajaan Hindu-Buddha apa saja? Mula Warman. Mula Warman itu bukan kerajaan Kutai, kerajaan kita yang ada di sini. Kerajaan Kutai itu salah
satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nanti kita akan belajar minggu depan. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Jangan lupa Bapak minta untuk lembar kerjanya sini dikumpul untuk Bapak nilai. Kalau Pak Aisyah, silakan. Oke. Kelompok 3. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya rasa Bapak sudah cukup. Sebelum selesai, tolong kata kelasnya Andika, kita berdoa dulu sebelum meninggalkan kelas. Silakan Andika. Ya, pimpin lagi. Sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam.